warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai suhu dan kalor. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Melatifa dan ada teman saya yaitu ada Rismatul Amalia, Sofi Nur Aziza, Yuliana Nurul Hikmah, Dwi Nur Aisyah, dan Febrianti Arum Puspitasari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Nah, suhu itu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama oleh dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Selanjutnya ada termometer dan jenis-jenis termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Jenis-jenis termometer berdasarkan sifat termometeriknya, yaitu ada termometer zat cair, termometer gas, termometer hambatan, termokovel, pirometer, termometer bimetal, dan lain sebagainya. Berdasarkan tampilan pengukurannya, termometer dibagi menjadi dua, yaitu termometer analog dan termometer digital. Nah, termometer yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu termometer zat cair dan termometer digital sederhana. Kedua jenis termometer tersebut biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan dan ada pula yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Yang selanjutnya yaitu penetapan skala suhu pada termometer. Penetapan skala yang terpenting adalah penetapan titik bawah dan titik atas sebagai titik acuan pada pembuatan skala termometer. Untuk penetapan titik bawah sebuah termometer umumnya dipilih titik beku normal, yaitu suhu cairan antara es dan air murni pada tekanan normal. Sedangkan penetapan titik tetap atas yaitu sebuah termometer umumnya dipilih titik didih air murni, yaitu suhu ketika air murni mendidih pada tekanan normal. Ada 4 skala termometer yang bisa digunakan, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik tetap bawah untuk Celsius dan Reaumur ditetapkan skala 0 derajat Celsius dan 0 derajat Reaumur. Sedangkan pada Fahrenheit ditetapkan pada 32 derajat Fahrenheit. Titik tetap atas ketiga skala untuk Celsius adalah 100 derajat Celsius dan untuk Reaumur 80 derajat Reaumur. Fahrenheit ditetapkan 212 Fahrenheit. Untuk skala Kelvin, titik bawah skala termometernya adalah 273 derajat Kelvin, titik tetap atasnya 373 derajat Kelvin. Pada khusus skala Kelvin, titik tetap bawah tidak didasarkan pada titik beku air, namun berdasarkan pada energi kinetik rata-rata molekul suatu benda. Dalam hal ini, 0 Kelvin dinamakan dengan 0 mutlak, maka skala Kelvin dinamakan skala suhu mutlak dan skala suhu absolut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemuaian. Nah, pemuaian itu bisa bertambahnya ukuran, luas, dan volume. Nah, itu bisa saja karena dipanaskan atau karena didinginkan. Nah, ketika benda didinginkan maka akan terjadi penyusutan, yaitu pengurangan panjang, luas, dan volume. Nah, zat padat akan terjadi pemuaian ketika dipanaskan atau didinginkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh konseptual mengenai pemuaian zat padat. Selanjutnya, saya akan memanaskan paku.
Nah, paku ini pada awalnya sebelum dipanaskan yaitu 10 cm. Kemudian nanti kita panaskan ya. Lalu kita ukur lagi berapa cm ukuran dari paku ini. Panaskan paku. Nah, pada saat dipanaskan terjadi pemuaian panjang pada paku tersebut. Nah, ketika dipanaskan itu 10 cm lebih ya. Teman-teman bisa melihat 10 cm lebih sedikit itu ya teman-teman. Berarti hal ini jadi pemuaian. Nah, selanjutnya ada batang sendok ya. Nanti ini kita ukur dari sini sampai ini sekitar 13 cm. Lalu kita akan panaskan di api. Nah, setelah dipanaskan menjadi 13 lebih sedikit itu ya teman-teman, baru jadi pemuaian panjang. Pemuaian selanjutnya yaitu ada pemuaian zat cair. Sebagaimana hanya zat padat yang memuai ketika dipanaskan, zat cair pun akan memuai ketika dipanaskan. Oleh karena itu, zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau mengikuti bentuk sesuai wadahnya. Pemuaian yang terjadi pada zat cair adalah pemuaian volume. Berikut ini merupakan contoh dari pemuaian zat cair. Contoh pemuaian zat cair yaitu ketika panci yang berisi air penuh dipanaskan. Ketika airnya sudah mendidih, airnya akan tumpah-tumpah. Air yang tumpah tersebut karena terjadi pemuaian pada volume air. Perubahan volume akan menyebabkan air tumpah karena volume air berubah melebihi kapasitas volume panci tersebut. Ya, di sini saya akan meneruskan yang selanjutnya, yaitu ada pemuaian zat gas. Jadi sebagaimana halnya dengan zat padat dan zat cair, zat gas ketika akan dipanaskan juga akan memuai. Pada pemuaian gas yang terjadi adalah pemuaian volume ya. Jadi alat untuk yang mengetahui suhu itu disebut dilatometer. Alat ini yaitu berupa sebuah labu kosong yang digunakan secara terbalik dan ujung pipanya dimasukkan ke dalam air. Di sini saya akan mencontohkan, mempraktekkan pemuaian zat gas. Saya akan mencontohkan dari peristiwa pemuaian gas. Ya, di sini ada alat dan bahannya yaitu botol kaca, dan ini ada balon. Terus yang ini ada air panas dan yang di sini air dingin. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi ketika ketika botol kaca ini balon ditaruh pada air panas. Apa yang akan terjadi pada balon ini? Mari kita amati apa yang terjadi pada pemuaian zat gas ini yang kita lakukan pada air panas. Ya, jadi balonnya mengembang ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah pada saat
udara dipanaskan, udara akan mengalami pemuaian yang menyebabkan terjadinya volume atau tekanan yang pada balonnya ini yang besarnya sebanding dengan kenaikan suhu. Selanjutnya kita akan mari kita amati pada percobaan pada suhu rendah atau suhu dingin apa yang akan terjadi pada balon ini. Balon ini akan lama-lama mengalami penyusutan ya, atau jadi tidak mengembang. Peristiwa ini menyebabkan udara pada balon ini udara pada balon ini akan menjadi lambat, yang menjadikan balon ini akan menjadi menyusut atau mengempes ya. Halo teman-teman, kita akan belajar perubahan wujud zat atau benda. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan tujuan kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda atau zat? Nah, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga perubahan wujud zat atau benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Tahukah teman-teman, benda yang ada di sekitar kita, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud, walau tidak terlalu terlihat. Seperti perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau mendeposisi. Adapun perubahan wujud benda tersebut menerima kalor, yaitu akibatnya mencair, menguap, menyublim, sedangkan perubahan wujud benda akibat melepasnya kalor atau panas, membeku, mengembun, mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah, teman-teman, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Dan contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga, lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara.
Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Teman-teman, mencair atau yang disebut melebur ini adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, es batu dipanaskan secara terus-menerus di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua, yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu penguapan dalam pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kedua, air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, perubahan wujud yang selanjutnya yaitu mengembun. Nah, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut beberapa contoh dari perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, perubahan wujud yang selanjutnya yaitu mengembun. Nah, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut beberapa contoh dari perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari perubahan wujud mengembun yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambarnya ya. Nah, oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Oke teman-teman, selanjutnya perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal atau deposisi. Adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bunga es yang melekat di dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi perubahan wujud benda yang ada, seperti yang kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, zat padat ke cair disebut mencair. Perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya, dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud gas menjadi padat disebut mengkristal.
perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham teman-teman? Gampang. Halo teman-teman, kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor. Nah, teman-teman, prinsip perpindahan kalor yaitu sel kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, teman-teman, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, sekarang kita mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Nah, teman-teman, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Oke teman-teman, macam-macam perpindahan dalam kalor atau panas. Yang pertama yaitu secara konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, ada tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang kedua, ada sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk agar-agar atau jeli yang panas. Ini adalah contoh perpindahan kalor secara konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, digantikan dengan partikel air yang dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, proses ini disebut juga dengan konveksi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Agar kita lebih memahami tentang materi radiasi ini, di sini saya mengambil contoh pada saat kita menjemur pakaian. Tentu kita merasa tidak nyaman jika menggunakan pakaian yang kotor ataupun basah, sehingga agar pakaian yang kita gunakan selalu bersih dan kering, kita pasti mencucinya. Proses radiasi yang terjadi di sini, di mana saat kita menjemur pakaian, baju yang basah ini akan menerima radiasi matahari. Radiasi matahari ini berasal dari sinar matahari yang terpancar di bumi, sehingga radiasi matahari ini berubah menjadi panas. Kemudian, air yang terkandung dalam baju akan menguap, dan lama-kelamaan baju yang kita jemur tadi menjadi kering. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dan benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang berkurangnya kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu dalam internasional. Kalor dinyatakan dengan joule, satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, teman-teman juga perlu tahu, 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memasukkan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah
jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional ialah J/K. Menghitung kapasitas kalor dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kali delta T. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu satuan massa benda sebesar 1 derajat. Kalor jenis benda berubah terhadap suhu. Jika perubahan suhu tidak terlalu besar, maka kalor jenis dapat dianggap tetap. Kalor jenis suatu benda menyatakan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor atau melepaskan kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, maka semakin kecil kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Semakin kecil kalor jenis benda, maka semakin baik kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Kalor laten, kita tahu bahwa bila sejumlah kalor yang ditambahkan pada suatu zat akan menyebabkan kenaikan suhu pada zat tersebut. Bila kalor tersebut terus-menerus ditambahkan kalor, maka suatu ketika zat tersebut akan mengalami berubah wujud. Kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk berubah wujud dinamakan kalor laten. Dan besarnya kalor laten ini berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jenis zatnya. Besarnya kalor pada perubahan wujud suatu benda dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Q sama dengan M kali L, dengan L merupakan kalor laten. Saat benda melebur, maka kalor laten yang digunakan adalah kalor laten lebur. Di mana saat benda itu menguap, maka kalor laten yang digunakan adalah kalor laten didih.